Hai teman-teman semua, rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Mahir Komunikasi. Nah, sekarang kita akan menuju ke bab 5. Tentang apa? Tentang teknik-teknik komunikasi intrapersonal. Sebelum-sebelumnya, di bab-bab sebelumnya Anda sudah belajar tentang definisi, tentang hal-hal yang berhubungan tentang komunikasi intrapersonal. Sekarang kita akan menuju bagaimana caranya teknik-teknik yang tepat untuk kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan komunikasi intrapersonal kita. Siap? Oke ya, kita akan lanjutkan. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata ada dua hal yang terkait sama komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah tentang persepsi dan yang kedua tentang self-talk. Nah, dua hal ini yang nanti kita akan bahas. Ketika dua hal ini Anda sudah mengerti dan paham dan bagaimana caranya mengoptimalkannya, insya Allah kehidupan Anda jadi lebih baik dan komunikasi Anda juga jadi lebih meningkat. Ya, nah kita akan menuju ke self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk adalah cara kita, atau self-talk adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, ya. Self-talk itu, talk itu berbicara, self itu ke diri sendiri, ya. Nah, ini ada sebuah penelitian dari para psikolog, ya. Penelitian ini menyatakan bahwa semua perilaku kita sebenarnya hasil dari self-talk kita yang terus dilatih, terus diulang, dan akhirnya menjadi shortcut ketika kita bertindak, ya. Terus dilatih, terus diulang, dan menjadi shortcut kita ketika kita bertindak. Dan rata-rata manusia, ini menarik nih, berbicara hampir 5.000 kata per hari. Dan 80%-nya ternyata berkomunikasi dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri. Bekal penelitian ini kita jadi paham bahwa ternyata ketika kita baik berkomunikasi dengan diri sendiri, otomatis juga akan meningkatkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke? Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua, bayangkan ketika kita memiliki self-talk yang ternyata banyak perkataan-perkataannya negatif dan tidak memberdayakan. Bayangkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kira-kira? Misalnya contoh, ketika Anda mendapatkan sebuah ujian atau sebuah cobaan gitu ya. Terus Anda berbicara sama diri sendiri, wah, hidup ini nggak adil, aduh saya mah orang yang sial, saya mah orang yang tidak berguna, saya mah orang yang kayaknya masa depan saya suram, madesu dan sebagainya. Kalau Anda berbicara kepada diri Anda seperti itu, otomatis Anda juga akan mempengaruhi kehidupan Anda, kenyataan yang terjadi nanti, gitu ya. Makanya hati-hati sama self-talk kita, ya. Hati-hati sama self-talk kita. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan terhadap proses seperti itu? Apa yang bisa lakukan terhadap self-talk yang negatif dan tidak memberdayakan seperti itu? Sekarang kita akan bahas teknik-tekniknya. Nanti saya akan sharing ada 3 teknik powerful buat Anda bisa gunakan supaya self-talk Anda dikelola, di-manage. Yang nanti akhirnya ketika self-talknya dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, kehidupan Anda pun jadi lebih baik, ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah Anda perlu mengelola self-talk kita. Memang kita tidak bisa mengelola semua hal yang terjadi dalam self-talk kita, ya. Semua hal. Misalnya tadi kita 5.000 kata kali 80% berarti sekitar 3.000-an kata, dan kita tidak mungkin bisa mengelola semuanya. Ya minimal dominan self-talk yang akan terjadi dalam diri kita itu minimal sekali Anda bisa mengatur ya hampir 50% lebih, ya.
Jadi akhirnya kehidupan Anda pun jadi lebih tertata, lebih baik, lebih meningkat dan sebagainya ya. Oke. Nah, caranya adalah bagaimana cara kita mengolah self talk kita? Caranya adalah dengan cara meruntuhkan self talk kita yang negatif dan tidak memberdayakan. Itu intinya. Jadi ketika ada self talk yang datang, ya, tugas kita adalah meruntuhkannya. Meruntuhkan dalam artian apa? Ketika ada self talk yang negatif dan itu membuat emosi kita nggak enak, tugas kita adalah meruntuhkannya supaya self talk yang terjadi, self talk yang berbicara sama diri kita, yang self talk itu masuk ke dalam diri kita, itu lebih positif dan lebih netral. Oke, sekarang gimana Kang teknisnya? Nah, ini teknisnya seperti ini. Selesaikan pernyataan yang tidak memberdayakan dengan pertanyaan. Rumusnya adalah selesaikan pernyataan yang tidak memberdayakan dengan pertanyaan. Jadi kita perlu menanyakan pernyataan-pernyataan kita. Pernyataan apa? Pernyataan yang kaitannya sama self talk kita, yang self talknya itu negatif dan tidak memberdayakan. Kang, kalau yang positif gimana? Ya, nggak usah kita runtuhkan. Anda pakai, Anda optimalkan, dan Anda gunakan untuk energi Anda, ya. Nah, sekarang kita akan fokus sama self talk yang tidak memberdayakan atau yang negatif, ya. Oke. Kang, saya kan lahir di kampung, jadi nggak bisa sukses nih. Contoh nih, misalnya Anda sekarang mungkin sekarang berada di kampung dan Anda ada self talk yang terlintas dalam diri Anda. Aduh, saya mah nggak bisa sukses karena saya kan lahir di kampung, misalnya contoh seperti itu ya. Atau ada yang kedua, kemarin sudah gagal, pasti besok gagal lagi deh. Anda sudah mengerjakan sesuatu, gagal nih, pernah nih gagal nih. Terus ketika Anda dapat tantangan yang sama, terus Anda keluar tuh self talknya, aduh, kayaknya besok bakal gagal lagi deh, contoh ya. Terus yang ketiga mungkin seperti ini, Anda sekarang masih muda, masih belia gitu ya, pengalamannya masih sedikit gitu ya. Terus ada self talk gini, Anda dapat tantangan dari seseorang atau dari perusahaan Anda atau dari organisasi Anda, terus self talk itu keluar, saya masih muda, kayaknya nggak layak deh mengambil tantangan ini. Oke. Atau yang keempat, nah ini bicara tentang komunikasi. Yang keempat, mungkin Anda punya self talk tersendiri tentang diri Anda. Misalnya, saya mah kan pendiam, saya mah dari sananya pendiam, pasti mau diapain juga tetap begini, mau dilatih seperti apa juga tetap seperti ini. Lihat, ada 4 self talk yang ternyata memang tidak memberdayakan buat hidup Anda. Ya, nah konteks negatif sama positif saya lebih suka dengan kata-kata memberdayakan atau tidak memberdayakan. Negatif berarti memang tidak memberdayakan, positif berarti memberdayakan. Oke, nah 4 tadi contoh adalah self talk yang tidak memberdayakan Anda.